Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan peralatan ini ya, peralatan alat ukur ini terhadap perhitungan pengambilan data langsung di unit pendinginnya atau revigasinya. Kebetulan yang saya pakai di sini adalah simulator revigasi ya, saya pakai untuk bagaimana cara mengambil data pengukuran menggunakan alat-alat audit energi untuk tata udara. Sebelum melangkah ke pengukuran yang kita lakukan, yaitu langkah yang pertama kali adalah saya mau menjelaskan bagaimana sebetulnya siklus revigasi ini bekerja. Kita lihat di sini komponen utama dari sistem revigasi itu adalah pertama ini kita lihat ini adalah kompresor ya, ini kompresor ya. Kemudian di sini ada kondensor ya, ini ada kondensor. Kemudian di sini ada ekspansi ya, ini katup ekspansi, ini. Kemudian di sini ada evaporator yang warna kuning ya, ini adalah evaporator ya. Masing-masing adalah cara kerjanya bagaimana ya. Jadi cara kerjanya pertama kali adalah uap dari evaporator, uap refrigeran yang bertekanan rendah, bertemperatur rendah diisap oleh kompresor. Ya, warna hitam ini bisa kompresor, kemudian ditekan menjadi gas refrigeran yang bertekanan dan temperatur tinggi, kemudian masuk ke dalam kondensor yang ini ya, yang ini. Kemudian dari kondensor dirubah menjadi cairan dengan cara membuang panasnya. Jadi di sini terjadi pembuangan panas atau proses kondensasi. Ya, bisa menggunakan udara. Kebetulan di sini yang dipakai adalah pakai fan, berarti pakai udara. Ada juga yang untuk mengkondensasi gas refrigeran ini dengan menggunakan adalah air ya, cairan ya, atau menggunakan dua-duanya, udara dan cairan ya. Di sini adalah proses kondensasi. Sehingga gas yang bertekanan tinggi, temperatur tinggi tadi akan berubah dengan proses kondensasi atau pendinginan akan berubah menjadi cairan refrigeran yang bertekanan tinggi bertemperatur normal atau temperatur ruang sekitar 28 derajat. Ya. Kemudian setelah cairan tersebut akan melalui di sini ada filter dryer ya. Ini filter dryer ini yang hitam. Kemudian di sini gunanya untuk menyaring kotoran padat dan uap air ya. Kemudian di sini ada seglas ini ada seglas ya. Seglas ini berfungsi untuk memonitor aliran refrigeran ini berikut kondisinya dari cairan tersebut. Apakah kondisinya itu adalah normal atau tidak normal. Di sini ada terlihat di sini di tengah-tengah ini ada warna-warna, ada kayak berubah warna. Jadi kalau kondisinya dalam kondisi cairannya itu adalah normal atau tidak ada uap air di dalam cairan tersebut, maka di sini akan berubah hijau, warnanya hijau. Tapi kita lihat sekarang ini adalah warnanya agak kuning-kuningan ini kita lihat. Berarti itu menandakan bahwa cairan refrigeran yang ada di dalam siklus ini adalah kurang baik ya, mungkin adanya udara di dalam sistem ya. Kemudian selanjutnya cairan refrigeran itu akan mengalir ke dalam katup ekspansi. Ini ada katup ekspansi ya, yang saya pegang ini. Katup ekspansi gunanya untuk menjatuhkan tekanan ya, cairan refrigeran itu, sehingga cairan refrigeran itu akan mulai menguap. Jadi keluar dari katup ekspansi ini terjadi perubahan ya antara cair dan uap ya, uap. Kemudian setelah bersiklus sekarang ini, kata penyerapan panas ada di dalam ruangan ini, lama-lama dia akan berubah menjadi gas secara keseluruhan. Kemudian gas itu setelah menarik menyerap panas, kembali lagi diisap oleh kompresor. Itulah isi kerjanya. Nah, kita lihat di sini di dalam posisi alat bantunya selain 4 komponen tadi ya, ada kompresor, kondensor, ekspansi dan evaporator. Di sini kita lihat di sini ada yang namanya low pressure gauge ya. Ini low pressure gauge itu adalah gunanya untuk mengukur tekanan suction kompresor atau isap kompresor. Di atasnya ada high pressure gauge ya. High pressure gauge itu gunanya untuk mengukur tekanan keluar gas refrigeran yang keluar dari kompresor, tekanannya ya.
tekanan yang keluar dari kompresor. Nah, ini adalah dua-duanya ini adalah mewakili dari alat yang kita sebutnya adalah analyzer. Ini sama aja dengan analyzer ya. Dia mengukur tekanan suction dan juga mengukur tekanan discharge-nya. Ini adalah sama dengan analyzer ya. Nah, yang di atasnya ini yang warna hijau, ini adalah sebagai pengaman. Ada yang disebut dengan low pressure switch dan high pressure switch ya. Low pressure switch fungsi adalah untuk mengamankan apabila tekanan kompresor terlalu rendah sehingga kompresor akan mati. Kalau high pressure switch adalah sebagai pengaman untuk tekanan discharge-nya, keluarnya dari kompresor agar tekanannya tidak terlalu tinggi. Maka kalau tekanan terlalu tinggi dengan settingan ini, kompresor akan mati. Itu adalah sekilas bagaimana prinsip kerja dari sistem retifikasi atau sistem pendingin. Sama aja ya, ini adalah seperti ini. Nah, sekarang kita melanjut. Sekarang bagaimana kita mau mengukur ini? Mengukur kapasitas dari evaporator misalkan ya, kapasitas dari warna kuning ini, kapasitas evaporatornya mengukurnya, cara menghitungnya gimana, cara ngambil datanya gimana, terus bagaimana kita mengukur kapasitas, mengukur pengambilan data untuk kondensor, kira-kira berapa kapasitas yang akan kita hitung, caranya bagaimana. Nah, sekarang karena kita lihat di sini adalah kondensornya mempunyai dimensi, evaporatornya mempunyai dimensi, tetapi dia tidak ada fan-nya. Tidak fan. Jadi kita nggak tahu secara alami. Jadi ya, penyerapan panasnya ada secara alami. Kita lihat di sini tidak ada fan. Sedangkan ini ada fan-nya untuk kondensasinya, proses kondensasi. Dia menggunakan fan di belakangnya. Belakangnya ada fan-nya, belakang ini. Sehingga di sini ada hembusan angin. Nah, mungkin kita akan mengukur dan mencoba menghitung ya, berapa sih sebetulnya caranya untuk menghitung kapasitas dari kondensor. Caranya sama aja dengan evaporator ya. Kalau itu ada fan-nya, kita bisa hitung dengan cara yang sama ya. Cuma mungkin nanti hasilnya akan berbeda. Nah, kita umpamakan sekarang ini adalah evaporator. Kita umpamakan adalah kondensor ini sebagai evaporator. Bagaimana cara kita menghitung kapasitas dari evaporator ini ya? Ya, dari yang ini, kondensor ini adalah caranya pertama adalah kita mengambil pertama kali adalah kita ambil laju aliran udaranya dulu ya, laju aliran udara yang keluar dari kondensor ini. Kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, kita berputar pakai anemometer ya, kita pakai alat anemometer ya, kita lihat nih hasilnya adalah 0,47. pada posisi di sini adalah 0,47. Sekarang kita pindah lagi ke posisi yang lain ya. Kita lihat posisi yang lainnya adalah satu 1,1 ya. Di posisi sini 4,7, 0,47, di sini kepada 1,1. Kemudian kita lihat di sini adalah hasilnya 1,5. Kita lihat ini. Nih 1,5 ya. Hasil sebelah ini hasilnya 1,5. Jadi di sini 1,5, 1,1, di sini 0,7. Berarti kemungkinan ada bermasalah di sini. Di ujung sini ada bermasalah, mungkin ada penyumbatan atau kotoran atau sirip-siripnya sudah menutup. Ya. Itu langkah pertama. Ya. Kita mengukur adalah kecepatan aliran udara. Kemudian selanjutnya adalah kita mengukur dimensi. Ya. Ini ada panjang, ada lebar. Ya. Jadi di sini panjang, ada lebar. Ya. Kita hitung luasnya, luas dari kondensor ini. Ya. Kondensor ini. Jadi kita hitung adalah misalkan ini dalam kondisi misalkan senti kita rubah jadi meter. Ini senti kita rubah jadi meter. Jadi nanti kalau kita hitung luasnya, satuannya akan ketemu adalah luasnya meter per segi. Sedangkan kecepatan tadi, kecepatan aliran ini adalah satuannya meter per second, ya. Dan kemudian kalau luas ini, luas kondensor ini kita kali dengan kecepatan aliran aliran udaranya, maka akan ketemu adalah luas dikali kecepatan aliran akan ketemunya adalah debit. Jadi adalah meter, ketemunya satuannya adalah, jadi ketemunya adalah volume dibagi waktu, karena meter persegi dikali dengan meter, ketemunya adalah meter kubik dibagi dengan waktu second, berarti sama dengan adalah meter kubik per second atau debit, ya, debit.
Itu jadi kita udah ketemu debitnya. Nah, sedangkan rumus yang kita pakai adalah massa kali panas jenis, ya, kali panas jenis dari udara dikali perbedaan temperatur, ya. Nah, kita tadi hanya baru ketemu adalah debitnya. Nah, bagaimana menjadi debit menjadi massa? Kita kali dengan rho atau massa jenis udara. Nah, dengan volume meter kubik per second kita kali dengan dengan massa jenis dari udara kilogram per meter kubik. Kalau kita kalikan ketemunya adalah jadinya massanya adalah kilogram per second. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah setelah kita ketemu massanya, kita akan mencari temperatur. Temperatur yang kita cari adalah temperatur yang keluar ini, ya. Kita lihat di sini adalah temperaturnya, kita lihat temperaturnya adalah 27, ya. 27. Ini 27, ya. Ini ketemunya 28, ya. Kita lihat ketemunya ada 28,5. Ini temperatur yang keluar atau kita sebut dengan T2, ya. Keluar ini adalah T2. T1-nya mana? T1-nya adalah di belakang kondensor ini, temperaturnya kita ukur, ya. Kita ukur berapa temperatur dari kondensor ini, kita lihat. Kita ukur, ya. Ketemunya adalah kita lihat 38, ya. 38, ya. 38 dikurangi tadi 28 berarti delta T-nya antara yang masuk dan keluar dari sini, ya. Delta T antara depan sama belakang adalah 10 derajat. Jadi berapa energi yang harus dibuang di dalam kondensor ini adalah berarti massanya tadi udah ketemu, ya. Massa adalah dari luas dikali kecepatan aliran, kemudian ketemu debit. Setelah ketemu debit dikali dengan massa jenis akan ketemu massanya. Ketemu massa dikalikan perbedaan temperatur depan dan belakang, depan sini dan belakang sana, ada berarti 3 kali panas jenis dari udara, akan ketemu berapa sebetulnya panas yang dibuang di dalam kondensor, ya. Itu bagaimana menghitung kapasitas seperti itu. Nah, itu adalah kalau kita ini. Sekarang bagaimana? Itu salah satu cara dengan rumus massa kali Cp panas jenis udara dikali delta T depan belakang. Sekarang bagaimana kalau kita mau mengukur memakai rumus berapa energi dibuang, pakai rumus massa dikali delta H. Delta H itu ada entalpi. Ya, kalau kita memakai entalpi, kita pakai ini, ya. Kita ukur di sini, udara di sini akan terbaca, ya. Terbaca berapa temperaturnya, berapa kelembabannya. Kemudian kita pindah lagi, misalkan ini adalah temperatur 1, kelembaban 1, berarti T1 RH 1. Kemudian kita ke belakang sini, ya, di belakang sana kita ukur juga akan ketemu temperatur 2, RH-nya kelembaban 2. Nah, dengan menggunakan diagram psikometri dari T1 dan RH1 akan ketemu nanti entalpi. Kita sebut dengan entalpi H1. Kemudian yang di belakang sana dengan T2 RH2 akan ketemu entalpi dengan diagram psikometrik akan ketemu entalpi H2. Nah, untuk jadi menghitung berapa energi yang dibuang di dalam kondensor ini adalah tinggal kalikan massa yang tadi kita hitung, ya, massa udara, alat aliran massa udara yang kita hitung tadi dari luas dikali kecepatan aliran dikali rho, ketemunya massa, kemudian dikali perbedaan H1 dan H2 akan ketemu berapa ininya. Itu adalah cara perhitungan kapasitas. Untuk menghitung kapasitas di dalam evaporator sama aja, ya, cuma karena di sini tidak ada fan-nya, jadi kita susah untuk bagaimana mengukurnya, ya. Ini adalah secara alami, dia penyerapan panasnya adalah secara alami. Kalau di sini terjadi penyerapan panas, udara luar diserap panasnya oleh refrigeran yang menguap di dalam evaporator. Kalau di sini adalah gas refrigeran dibuang panasnya sehingga terjadi proses pendinginan atau proses kondensasi sehingga dari gas menjadi cairan, ya. Saya rasa. Nah, terus sekarang kemudian bagaimana kalau kita mengukur kerja kompresor, misalkan, ya. Kerja kompresor ada dua cara.
Yang pertama kita bisa pakai ini ya, tekanan suction dan tekanan discharge. Kalau kita lihat di sini pakai misalnya R-nya adalah R22 ya, R22 atau R422, kita cari diagram molir R22 berdasarkan tekanan evaporator dan tekanan kondensor. Kita bisa menggambar siklusnya, bisa menggambar siklus ya, bisa menggambar siklus. Jadi kita bisa hitung berapa kerja kompresor, berapa kerja panas yang diserap di evaporator, berapa kerja kondensornya, panas yang dibuang di dalam kondensor ya, dan kondensor panas yang dibuang di dalam kondensor, berapa panasnya, berapa panas yang diserap di dalam evaporator. Kita bisa hitung. Jadi kalau kita bagi, bagaimana menghitung COP-nya? COP-nya adalah menghitung adalah kerja dari evaporator atau kerja dari panas yang diserap di dalam evaporator dibagi dengan kerja kompresor ya. Ini kerja kompresor yang hitam yang saya tunjuk ya, kita bagi maka akan ketemunya COP-nya, berapa COP yang didapat. Berarti kinerjanya pada saat tekanan suction dan discharge yang pada saat itu ya. Sekarang tanyanya bagaimana kalau kita supaya gampang ya, bagaimana cara menghitung ya, menghitung kerja daya kompresor ya, daya kompresor. Menghitung daya kompresor adalah kita bisa pakai alatnya adalah tang ampere ya, tang ampere. Kita tahu kalau daya ini adalah satu pas, jadi dayanya adalah voltase dikali arus ya, arus. Sebetulnya kalau kita tahu kospinya, supaya kita dapat daya nyatanya berapa kilowatt, berapa watt, harus kita tahu adalah kospinya ya. Jadi kospinya di sini kita anggap adalah kospi standar aja dulu ya, 0,85. Jadi bagaimana cara menghitung kerja daya kompresor? Pertama kali adalah kita pakai tang ampere ya, tang ampere ini kita lihat, kita setting, kita mengukur ampere ya. Kita ukur pakai skala yang paling kecil ampernya. Yang paling kecil adalah 200 ampere, ada 600 ampere ya, 600 ampere, ada ohm, ada 200 volt sama 600 volt. Nah, kita mengukur ampere, kita pakai ya ampere yang paling kecil ya. Sekarang kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat. Ya, itu kita lihat berapa ampernya, itu caranya ya. Kita taruh di situ tuh, kita lingkarkan kabel kompresornya. Kita pakai tang ampere ya, akan kelihatan adalah berapa ampernya adalah 2,5 ampere ya. Jadi ampernya adalah 2,5 ampere ya. Ketemunya adalah kita lihat 2,5 ampere ya, 2,5 ampere. Berarti ampere yang dipakai kompresor ini adalah sebesar 2,5 ampere. Sekarang bagaimana cara mengukur voltasenya? Mengukur voltasenya kita harus pakai kabel ini ya. Ini adalah nanti ada positif negatif ya. Kalau ini adalah yang earth, ini ada negatif, ini adalah positif yang merah ya, atau bolak-balik karena ini adalah arus sistemnya adalah alternating current atau harus bolak-balik. Kita bisa bolak-balik, nggak ada masalah ya, plus minusnya kita bolak-balik ini tidak masalah, yang merah ke hitam, hitam ke merah nggak ada masalah ya. Sekarang bagaimana cara mengukurnya adalah kita buka panelnya ya, kita buka panelnya. Ini kita buka panelnya ya. Ini kita lihat di dalamnya ya. Kemudian kita switch dulu ini ya. Ini tadinya dari ampere kita rubah menjadi voltase. Kalau ini tegangannya 220, kita pakai tegangannya adalah di sininya settingnya adalah 600 volt ya. Kita pakai 600 volt. Kita lihat bagaimana cara mengukurnya. Kita tuh ya, kita colokkan situ ya. Kita hasilnya adalah 233 volt ya. 233 volt. Dari hasil pengukuran ampere dan voltase dari kompresor ini ya, kita akan bisa mendapatkan berapa daya yang dibutuhkan oleh kompresor, yaitu dengan cara mengalihkannya antara ampere dengan voltasenya. Kemudian untuk mendapatkan daya nyatanya dalam satuan kilowatt, kita akan mengalihkan dengan kospinya.
karena di sini tidak ada alat pendeteksi kosti ya, untuk alat untuk melihat kostinya, kita anggap kosti dari kompresor ini adalah ya, kompresor ini kostinya adalah 0,85. Jadi untuk menghitung daya nyata dari kompresor ini adalah dari hasil pengukuran ampere tadi dikalikan dengan voltasenya dikalikan dengan kostinya akan didapat yaitu daya nyata yang dibutuhkan oleh kompresor pada saat ini. Ya. Bagaimana kalau kita menghitung COP atau IRR-nya dari kompresor ini? Bisa juga kita mencari dengan jalan adalah kerja dari evaporator yang warna kuning ini kita bagi dengan hitungan tadi adalah dengan daya nyatanya dari kompresor, akan ketemu IR-nya. Ya, demikianlah ya. Demikian penjelasan saya mengenai bagaimana cara mengambil data, menghitungnya dan mengolahnya, ya, sehingga bisa ketemu apa yang dinamakan dengan beban pendinginan, daya kompresor dan juga COP-nya dari sistem registrasi. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.